Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 058. Sudah. Kalau Umar dianggap mengganggu, saya dan Umar akan keluar dari kamar ini. Seru Najwa. Ia meraih kain gendongan, mengambil tas kecil Umar. Rayyan terbelalak. Nggak usah lebay, Najwa. Mau kemana malam-malam? Tanya Bu Marwah. Terserah saya. Jawabnya. Rayyan cepat melangkah menutup pintu. Kamu nggak usah kemana-mana, Najwa. Duduk. Kalau saya tetap tinggal di sini, itu artinya Umar akan selalu disalahkan. Saya muak. Suaranya bergetar, antara marah dan patah. Tangisan Umar masih terdengar di sela keributan mereka. Rayyan menarik kain mapas panjang, lalu dengan tenang mendekati Najwa, menyentuh bahunya. Lihat aku, Najwa. Najwa menoleh, matanya memerah. Umar anak kita. Dan Isa juga darah dagingku. Aku tahu kamu cemburu. Tapi jangan salahkan bayi-bayi ini atas luka yang belum sembuh di antara kita. Najwa menunduk. Di balik amarahnya, ia tahu Rayyan benar. Tapi aku cuma ingin kamu lebih adil. Jangan terus bandingkan Umar dengan Isa. Umar juga butuh disayang. Rayyan mengangguk. Ia lalu menyerahkan Umar ke pelukan Najwa. Kamu ibu terbaik untuk Umar. Dan malam ini, kita lewati sama-sama. Tanpa marah. Tanpa saling menyalahkan. Perlahan, Umar mulai mereda tangisnya di pelukan Najwa. Seolah suara ayahnya cukup membuatnya kembali tenang. Pelukannya hangat, napasnya mulai lembut, seiring detak jantung Najwa yang ikut melambat. Bu Marwah masih berdiri, tak berkata apa-apa. Ia memandang lama cucu yang baru saja tenang itu. Tatapannya mulai melunak. Besok pagi Isa saya antar pulang. Saya nggak mau suasana rumah jadi begini terus. Kasihan cucu saya. Lalu, tanpa menunggu respons, ia berbalik ke kamar, menutup pintu perlahan. Malam itu berakhir dalam senyap. Tapi luka yang terbuka masih terasa nyeri. Tak sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya mulai terlihat bahwa cinta juga butuh keadilan, dan luka hanya bisa disembuhkan jika semua berhenti saling menyakiti. Pagi menjelang, langit tak begitu cerah, seolah ikut menyimpan mendung dalam dada Bu Marwah. Ia menatap ke arah kursi bayi di mobilnya dengan mata berkaca-kaca. Isa masih tertidur lelap, dibalut selimut biru langit. Wajahnya tenang, tak mengerti keributan batin orang-orang dewasa yang mengelilinginya. 9. Sudah diniatkan Isa akan tinggal 2 malam di rumahnya. Ia ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama cucu kandung satu-satunya. Tapi sejak malam sebelumnya, semuanya berubah. Tangisan Umar yang tiada henti, pertengkaran kecil dengan Najwa, dan teguran pedas yang membuat dadanya sesak. Dengan berat hati, Bu Marwah akhirnya memutuskan, ia akan mengantar Isa kembali ke rumah Alia pagi itu. Juga, mobil meluncur perlahan menuju kompleks rumah tempat Alia tinggal. Setibanya di sana, Bu Marwah keluar sambil menenggendong Isa yang mulai terbangun. Wajah polos bocah itu mengusap-ngusap mata kecilnya, tak menyadari bahwa rencana liburan kecil bersama nenek telah usai. Alia membuka pintu rumah dengan tatapan bingung. Matanya langsung menangkap sosok Isa di pelukan sang mantan ibu mertua. Loh, Umi, kok sudah balik? Tanyanya sambil buru-buru menyambut Isa dari gendongan Bu Marwah. Katanya 2 malam. Bu Marwah menghela napas panjang. Ia langsung masuk tanpa basa-basi dan duduk di sofa ruang tamu, meletakkan tas kecil Isa di lantai. Matanya menatap Alia lurus-lurus, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini hanya ditahan dalam dada.
Najwa keberatan Isa ada di rumah. Katanya Isa ganggu anaknya yang satu lagi. Umar itu, ucap Bu Marwah setengah menahan kekesalan. Alia yang sedang mendudukkan Isa ke pangkuannya hanya diam. Tangannya sibuk merapikan rambut Isa, tapi telinganya fokus mendengar. Katanya Umar jadi rewel. Padahal anak bayi kan wajar nangis. Tapi entah kenapa, semua dilimpahkan ke Isa, lanjut Bu Marwah, kini nada suaranya terdengar getir. Najwa bilang ke Sai, mending Isa pulang, daripada Umar makin gak bisa tidur. Lah, Isa ini juga cucu Umi. Kenapa harus diusir halus seperti itu? Alia menggigit bibirnya, menahan kata-kata yang berkecamuk di benaknya. Lah sudah cukup lama tidak berurusan langsung dengan Najwa, dan sebenarnya ia lebih memilih begitu. Tapi mendengar bahwa hal kecil pun dijadikan bahan perhitungan oleh Najwa, membuat perasaannya kembali terusik. Saya cuma bisa bilang terima kasih, Umi, ujar Alia akhirnya dengan senyum tipis. Sudah mau repot urus Isa semalam. Saya paham, mungkin memang belum waktunya Isa terlalu lama di sana. Bu Marwah menggeleng. Bukan soal waktu, Alia. Tapi soal hati. Saya ini neneknya, dan rasanya sakit banget kalau cucuku dianggap pengganggu. Saya tahu, kamu sudah lebih legowo dari siapapun. Tapi saya nggak bisa terus diam kalau Najwa makin kelewat batas. Alia hanya diam. Ia tahu, memperpanjang bahasan ini hanya akan membuat luka lama kembali terbuka. Ia tak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga Ryan dan Najwa lebih dari ini. Saya udah bilang ke Ryan semalam, lanjut Bu Marwah lagi, kalau kamu yang jadi istrinya sekarang, saya yakin semua ini nggak bakal begini. Tapi, ya sudahlah. Kamu memang kuat, Alia. Itu yang bikin saya bangga. Saya cuma berharap, nanti Isa nggak tumbuh dengan luka hanya karena drama orang dewasa. Alia menunduk, menyembunyikan genangan air mata yang nyaris tumpah. Ia tahu Bu Marwah hanya ingin menyampaikan kasih sayangnya, tapi kalimat barusan menyayat hatinya yang selama ini mencoba kuat sendirian. Setelah beberapa lama berbincang, Bu Marwah pamit pulang. Lah mencium pipi Isa yang kini sudah bermain-main dengan jari Alia, lalu menatap Alia sekali lagi dengan pandangan penuh harap. Jaga Isa baik-baik, ya. Kalau ada apa-apa, kabari Umi. Meski hanya semalam, Umi senang bisa sama dia, ujar Bu Marwah sebelum melangkah keluar. Ketika pintu tertutup kembali, Alia memeluk Isa erat-erat. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk bocah itu sambil menarik napas panjang. Nggak apa ya, sayang, bisiknya pelan. Kita tetap punya cinta yang utuh meski kadang dunia nggak mau mengerti. 10. Sementara itu di rumahnya, Najwa hanya diam di dapur, menata mangkuk-mangkuk kecil untuk sarapan. Tak ada satupun kata ia ucapkan saat Ryan bertanya kenapa Isa dibawa pulang lebih cepat. Ryan hanya menatap Najwa lama. Ia tak bodoh. Ia tahu, istrinya yang satu ini masih belum berdamai dengan masa lalu. Tapi ia juga tahu, jika terus memaksa Najwa menerima segalanya seperti dirinya, yang ada hanyalah luka baru. Di kamar, Umar sedang tertidur pulas setelah semalaman rewel. Ryan masuk pelan, menatap bocah kecil itu dengan mata letih namun penuh sayang. Abi cuma pengen kamu dan Isa tetap bisa tumbuh dengan cinta, nak. Tanpa harus jadi korban dari semua perasaan dewasa yang saling membentur, bisiknya lirih. Saat itu, dua rumah kembali sunyi. Tapi masing-masing menyimpan gejolak tak terucap. Tentang perasaan yang belum usai. Tentang cinta yang belum bisa dibagi rata.
dan tentang seorang bocah kecil bernama Isa, yang tumbuh di tengah cinta yang saling bertabrakan. Langit sore itu berwarna abu, nyaris senada dengan hati Fahri yang baru saja menginjakkan kaki di pekarangan rumah mereka. Angin yang menyapa lembut terasa dingin menusuk tulang. Langkahnya lesu, tak sebersemangat biasanya. Kunci rumah di genggaman bahkan sempat terjatuh karena tangannya sedikit gemetar. Alia, yang tengah menyiram tanaman di depan rumah, langsung menoleh. Ada sesuatu yang berbeda dari raut wajah suaminya. Bukan lelah karena perjalanan jauh, bukan pula murung karena lelah bekerja, ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Fahri diam, hanya menatap Alia beberapa detik sebelum akhirnya berjalan masuk ke dalam rumah. Alia segera menyusul. Kakinya melangkah cepat, menyusul sosok yang dicintainya ke dalam ruang tamu. "Mas," sapanya pelan. Fahri terduduk di sofa, menunduk, menatap lantai kosong. Nafasnya panjang dan berat. Lalu ia berkata, lirih namun menghantam kuat, "Ibu dilarikan ke rumah sakit tadi siang. Aku langsung ke sana. Jantungnya kambuh lagi." Alia terdiam. Jantungnya ikut mencelos mendengar kabar itu. Ia mendekat, perlahan duduk di sebelah suaminya, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Fahri yang dingin. "Astagfirullah. Mas, ibu pasti kuat. Kita doakan, ya," ucap Alia lembut. Fahri menarik nafas dalam-dalam. Matanya merah, meski tak ada air mata yang jatuh. Tapi luka itu jelas terlihat. "Aku lihat beliau tadi terbaring. Selang oksigen, alat monitor jantung. Aku takut, suaranya pecah." Alia mendekat, memeluknya erat. "Enggak apa-apa, Mas. Nangis aja kalau memang sesak. Aku di sini. Aku selalu di sini." Dalam pelukan Alia, Fahri bersandar seperti anak kecil. Kepalanya diletakkan di bahu istrinya, dadanya naik turun berat. Alia tak bicara banyak, hanya memeluk lebih erat lagi. Jemarinya mengusap pelan punggung suaminya yang tegang, bibirnya sesekali mengecup kepala Fahri dengan lembut, menyalurkan ketenangan dari cintanya yang dalam. "Aku nggak tahu harus gimana kalau ibu kenapa-napa," bisik Fahri pelan. Alia menangkup wajah suaminya, menatap matanya yang sendu. "Mas nggak sendirian. Kita hadapi semua ini bareng-bareng. Mas punya aku. Selama aku hidup, aku akan jadi penopang Mas." Fahri terdiam. Pelan-pelan, ia menarik Alia ke dalam pelukan yang lebih dalam. Dan di ruang tamu yang remang, di antara perasaan takut dan cinta, dua insan itu larut dalam pelukan hangat yang lama. Bibir Fahri menyentuh pelipis Alia sebagai ungkapan terima kasih yang tak sempat terucap. 11. Alia mencium kembali bibir suaminya, lembut dan penuh sayang. Momen itu perlahan berubah menjadi malam yang meluruhkan beban. Mereka bicara dalam bisik, bertukar pelukan dan ciuman yang bukan sekadar nafsu, melainkan bahasa cinta dalam kesakitan. Alia memandunya masuk ke kamar. Dengan tubuh yang lelah, Fahri menatap Alia yang berdiri di depannya. Sorot mata Alia malam itu bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai rumah. Ia membantunya melepas baju, lalu memeluk tubuh suaminya dari belakang. "Tidur ya Mas. Aku di sini." Nafas mereka berpadu, dan Fahri membiarkan rasa takutnya larut dalam tubuh perempuan yang selalu membuatnya merasa cukup. Alia memeluknya sepanjang malam, dan meski dunia terasa berat, di sisi istrinya Fahri bisa merasa ringan. Dan ketika pagi menjelang, Alia masih menggenggam tangannya, tidak melepaskan sedikit pun. 12. Pagi itu, sinar matahari terasa muram,
seolah ikut menyerap kesedihan yang menumpuk dalam hati Fahri. Alia, yang biasanya riang dan penuh semangat di pagi hari, pun ikut terdiam. Suaminya belum sepatah kata pun berbicara selain doa singkat saat mereka berdua menyiapkan kebutuhan Isa. Hari ini, Alia libur mengajar di pesantren. Dan Fahri, yang semalam sudah menyampaikan niat cuti beberapa hari dari kampus tempatnya mengajar, tampak seperti lelaki yang tengah menahan ribuan beban dalam diamnya. Wajahnya kuyu. Matanya sembab, seolah telah melewati malam yang tak memberinya jeda untuk beristirahat. "Isa sudah siap, Mas," kata Alia pelan, menyodorkan ransel kecil berisi baju ganti, popok, dan susu botol untuk anak semata wayangnya. Fahri hanya mengangguk. Ia mendekati Isa yang duduk manis di stroller, lalu mencium dahi mungil anak itu dengan penuh sayang. Perjalanan ke rumah sakit tak banyak diisi obrolan. Hanya suara pelan dari radio mobil yang sesekali terdengar. Alia menggenggam tangan Fahri sepanjang jalan, memberi kekuatan yang tak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju kamar perawatan Bu Rosa di lantai 2. Di depan pintu kamar, asisten pribadi Bu Rosa, seorang perempuan parubaya bernama Bu Santi, menyambut mereka dengan wajah letih. "Bu Rosa semalam sulit tidur, Pak Fahri. Tekanan jantungnya naik turun," bisik Bu Santi lirih. Fahri mengangguk dengan wajah mengeras. Langkahnya pelan namun pasti masuk ke dalam kamar. Bu Rosa tampak lemah di atas ranjang. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan alat pemantau detak jantung berdetak pelan dan stabil di samping ranjang. Wajah tua itu tampak jauh berbeda dari sosok tegas dan anggun yang biasa dilihat banyak orang. "Ibu," panggil Fahri pelan. Kelopak mata Bu Rosa perlahan terbuka. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya saat melihat putranya mendekat. "Kamu datang?" "Iya, Bu. Fahri di sini, bawa Alia dan Isa juga." Alia masuk pelan sambil menggendong Isa. Anak itu tampak senang melihat neneknya, menggoyang-goyangkan tangan kecilnya seolah ingin dipeluk. Bu Rosa menyentuh tangan cucunya dengan lemah. Air mata tipis melintas di sudut matanya. "Ibu, masih ingin lihat Isa tumbuh besar," lirihnya. "Insya Allah, Bu. Ibu kuat. Kita semua ada di sini." Namun beberapa saat kemudian, dokter masuk. Wajahnya tidak terlalu cerah. "Pak Fahri, boleh bicara sebentar di luar?" Fahri mengangguk, lalu menoleh pada Alia. "Temani ibu ya." Di luar, sang dokter menyampaikan kabar yang membuat dunia Fahri runtuh. "Pak Fahri, kondisi ibu Anda memburuk. Jantung beliau sudah sangat lemah. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi kemungkinan terburuk harus disiapkan." Fahri mengangguk perlahan. Lehernya tercekat. Matanya tak bisa menahan perih yang menggantung. 13. Ia berjalan pelan menuju musola kecil di sudut rumah sakit. Mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, lalu masuk ke ruangan yang hanya terisi 2 orang itu. Ia sujud lama, sangat lama. Dalam doa, ia menangis seperti anak kecil. Meminta kekuatan. Memohon keajaiban. Sementara itu, di dalam kamar Bu Rosa, Alia duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan ibu mertuanya. "Isa sehat-sehat, Bu. Tadi pagi makan bubur ayam 3 sendok, lumayan rakus," ucap Alia mencoba mencairkan suasana. Bu Rosa tersenyum pelan. "Kamu anak baik, Alia. Maaf ya, kalau ibu belum bisa jadi mertua yang baik." Alia menggigit bibirnya, menahan air mata. "Sudahlah, Bu. Jangan banyak bicara,
istirahat saja. Alia. Iya, Bu. Kalau Ibu tidak ada nanti. Jaga Fahri, iya. Dia kuat, tapi hatinya lembut. Alia terdiam. Ia tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk, menunduk dalam, lalu mencium punggung tangan ibu mertuanya dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, Fahri kembali. Wajahnya masih merah, tapi lebih tenang. Alia tahu, suaminya sudah melepaskan beban dalam sholatnya. Sayang, ucap Alia lembut, berdiri lalu menghampiri suaminya. Fahri memeluk Alia dengan erat di luar kamar. Isa yang ada di gendongan ikut memeluk leher ayahnya sambil terkikik. Terima kasih sudah di sini, bisik Fahri. Aku di sini bukan karena harus, tapi karena aku mau, jawab Alia lirih. Aku pengen nemenin kamu dalam keadaan apapun. Fahri mengecup kening Alia. Mereka sempat keluar sebentar, memberi waktu untuk Bu Rosa istirahat. Malam itu udara rumah sakit terasa lengang dan dingin, meski lampu-lampu tetap menyala terang di lorong-lorong panjangnya. Di dalam salah satu kamar rawat inap VIP, Bu Rosa tampak lebih tenang. Pipinya masih pucat, namun senyumnya mengembang kala melihat Alia masuk kembali membawa Isa yang terbungkus selimut lembut dan wangi bedak bayi. Alia, sini. Bawa cucu ibu ke sini. Lirih Bu Rosa sambil mengangkat tangannya pelan, tubuhnya disangga dua bantal di belakang punggung. Alia mendekat, lalu perlahan-lahan menidurkan Isa di ranjang Bu Rosa, persis di sisi sang nenek yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Meski tubuhnya melemah karena sakit jantung yang kian merenggut kekuatannya, Bu Rosa masih tampak bahagia. Tangannya yang keriput menyentuh pipi mungil Isa, menepuk lembut tubuh cucunya. Cucu nenek tersayang. Sebentar lagi bisa panggil, nenek, gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Alia duduk di sisi ranjang, sementara Fahri berdiri di ujung kaki ranjang sambil menyaksikan kedekatan dua orang yang dicintainya. Sesekali, Bu Rosa berbicara dengan suara gemetar namun penuh rasa, seakan ia sedang mencicil pesan terakhir. Kalian harus selalu rukun ya. Jangan bertengkar karena hal kecil. Jangan buat Isa kehilangan kehangatan. 14. Rumah, ucapnya menatap Fahri, lalu beralih ke Alia. Dan, kalau bisa, kasih adik buat Isa. Biar dia punya teman main di rumah. Alia tersenyum kecil, mengangguk. Insya Allah, Bu. Senyap, hanya suara napas Isa yang tertidur lelap terdengar di antara ketiganya. Waktu terus berjalan, jarum jam merangkak menuju dini hari. Fahri menarik selimut untuk ibunya, lalu mematikan sebagian lampu agar istirahat malam terasa lebih nyaman. Alia duduk bersandar di sofa pasien, memangku Isa. Di sampingnya, Fahri juga duduk, menyandarkan kepala di pundak Alia. Suasana damai malam itu menyelimuti ruangan. Sesekali, suara sepatu perawat yang lalu lalang di lorong terdengar sayup. Tapi di dalam kamar, hanya ada cinta, harapan, dan ketenangan yang semu. Pukul 5 pagi. Fahri terbangun lebih dulu. Biasanya suara azan dari ponselnya membuatnya segera beranjak. Dengan mata setengah terbuka, ia bangkit perlahan dan mendekati ranjang ibunya. Ingin memastikan sang ibu masih tertidur nyenyak sebelum ia ke musola. Namun langkahnya terhenti. Sesuatu terasa berbeda. Ibunya tidak bergerak. Napasnya tak lagi naik turun. Wajahnya pucat lebih pucat dari biasanya. Fahri mendekat dengan jantung berdetak tak karuan. Ia meraih tangan ibunya dingin. Bu. Tidak ada sahutan. Bu, bangun. Ini sudah subuh, Bu.
Masih tidak ada respons. Fahri memegang pipi ibunya. Dingin. Matanya mulai memanas, dadanya seolah diremas keras-keras. Ia tahu tanda-tanda ini. Lah hanya tidak siap menerimanya. Bu. Fahri mengguncang tubuh ibunya, namun tak ada jawaban. Ia menunduk, menangis bukan tangisan pelan yang tertahan, tapi tangisan seorang anak yang baru saja kehilangan pondasi hidupnya. Ia memeluk tubuh dingin ibunya, membiarkan air mata membasahi wajah wanita yang telah melahirkannya. Alia yang terbangun karena isakan Fahri langsung tersental. Ia meletakkan Isa di tempat tidur bayi, lalu menghampiri suaminya yang kini terduduk lemas di lantai, memeluk tubuh ibunya. Mas Fahri. Ya Allah. Mas. Suara Alia panik dan sedih bersatu. Ia segera menekan tombol panggil di dinding, memanggil dokter dan perawat. Beberapa menit kemudian, tim medis datang dan memeriksa kondisi Bu Rosa. Namun semuanya terlambat. Dokter menatap mereka dengan ekspresi duka. Kami turut berduka. Ibu Rosa meninggal dalam tidurnya, kemungkinan sekitar 1 jam yang lalu. Dunia seakan runtuh di hadapan Fahri. Meski telah lama bersiap diri, kehilangan tetap terasa bagai tamparan hebat. Alia memeluk Fahri dari belakang, membiarkan suaminya menangis di pelukannya. Tak peduli mereka berada di rumah sakit, tak peduli ada orang lain yang melihat. Alia tahu, suaminya sedang patah dan ia harus menjadi tempat untuk bersandar. Sabar, sayang. Allah lebih sayang sama ibu. Tangisan kembali mengalir. Bahkan Isa yang tertidur tiba-tiba merengek kecil, seolah ikut merasakan suasana duka yang menyelimuti ruangan itu. 15. Beberapa jam kemudian, jenazah Bu Rosa sudah dibawa pulang ke rumah duka. Rumah almarhumah di pinggiran kota mendadak ramai. Para tetangga, sahabat, rekan kerja, dan kerabat mulai berdatangan. Isak tangis terdengar dari setiap sudut. Fahri masih belum banyak bicara. Ia hanya duduk di samping jenazah ibunya, menggenggam tangan yang telah membeku, dan sesekali menyeka air mata. Alia berada di samping suaminya, tak lepas sedikit pun. Ia memastikan Fahri tetap makan, tetap minum, tetap istirahat. Di dalam hatinya, ia juga berduka. Meski hubungan mereka tidak selalu sempurna, Bu Rosa telah menerima Alia sebagai menantu dengan kasih tulus, dan bahkan mencintai Isa layaknya cucu kandung. Beberapa pelayat datang memeluk Alia, mengucapkan duka dan kekuatan. Tapi yang membuat Alia tercekat adalah saat salah satu sahabat Bu Rosa berkata, "Almarhumah sering bercerita tentang kalian. Katanya, dia sangat bahagia karena Fahri menemukan istri seperti kamu. Dia bilang, kamu perempuan sabar, baik, dan akan menjaga Fahri dengan seluruh jiwa." Alia menahan air mata. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan menjaga amanah terakhir wanita itu. Menjaga Fahri. Menjaga Isa. Menjaga rumah kecil mereka dari ambruk oleh dunia. Hari itu, sebuah kepergian membawa luka dalam, namun juga menumbuhkan janji baru, janji cinta dan kekuatan yang akan terus hidup meski sang pemilik cinta telah pergi. Suasana rumah duka itu begitu syahdu, sepi, hanya sesekali terdengar isak tangis dan lantunan ayat-ayat suci yang mengiringi kepergian Bu Rosa. Subuh itu, kepergian sang ibunda tercinta meninggalkan luka mendalam di hati Fahri. Setelah kejadian tadi pagi saat ia mendapati tubuh ibunya telah kaku dan dingin, ia belum berhenti menangis. Bahkan ketika ia mencoba menenangkan diri, wajahnya tetap pucat, matanya sembab, dan bibirnya gemetar. Alia, yang sejak pagi tadi terus setia di sisi suaminya, berusaha kuat.
Ia menelpon ayahnya, Pak Hussein, meminta bantuan untuk menyampaikan kabar duka ke pihak pesantren. Dengan suara tercekat, Alia memohon, "Pak, tolong kabarkan ke pesantren Al-Hikmah. Ibunya Mas Fahri meninggal tadi subuh." Pak Hussein terdiam sejenak, hanya suara helaan napas beratnya yang terdengar dari seberang. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Baik, Nak. Bapak akan bantu kabarkan." Telepon ditutup, dan Alia menarik napas panjang. Ia menatap Fahri yang kini duduk di ruang tamu dengan tubuh lemas, seperti kehilangan separuh jiwanya. Alia menghampiri, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas, kamu yang tabah ya. Aku nggak kemana-mana dan akan terus nemenin kamu," bisik Alia lembut. Fahri mengangguk tanpa suara. Di pangkuannya, Isa tertidur, seakan tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Tidak butuh waktu lama, kabar meninggalnya Bu Rosa sampai ke pesantren. Nama Fahri yang sudah dikenal sebagai donatur tetap yang karismatik dan idealis membuat kabar itu segera menjadi perhatian utama. Pak Hussein, dengan tenang dan tegas menyampaikan kabar itu saat pertemuan harian di kantor pesantren. Beberapa ustadz, ustazah dan santri senior langsung menunduk, mendoakan mendiang. Bahkan pengurus yayasan ikut menyampaikan belasungkawa dan akan datang melayat. Sementara itu, kabar duka itu juga sampai ke telinga keluarga Ryan. Di rumah Ryan yang masih dingin pagi itu, Najwa tengah menyuapi Umar. Di televisi, berita pagi masih mengalir pelan, tapi pikiran Najwa melayang-layang. Tiba-tiba seorang santri datang berkunjung. 16. "Assalamualaikum, Ustazah. Apa sudah dengar kabar baru? Ibunya Pak Fahri meninggal dunia tadi subuh," ucap santri dari pesantren. Najwa membeku sejenak. Tangannya yang menggenggam sendok pun ikut terhenti. "Innalillahi," gumamnya, pelan. Ia terdiam beberapa detik sebelum tiba-tiba mengarahkan pandangan ke Bu Marwah yang duduk tak jauh darinya, tengah menyulam kain. "Ya Allah, ibu mertua yang baik, sabar, lembut." "Malah cepat dipanggil Allah," ucap Najwa, dengan nada agak keras. Sengaja. Lah mengucap kata, "ibu mertua," dengan sangat jelas, membuat Bu Marwah yang semula fokus pada sulaman menoleh pelan. "Apa maksudmu, Najwa?" tanya Bu Marwah, matanya tajam. Najwa pura-pura tidak peduli, lalu melanjutkan. "Iya, kadang dunia ini aneh. Orang-orang yang lembut, sabar, baik hati, malah cepat dipanggil Tuhan. Sementara yang hobinya nyindir, ngatur, bikin orang stres, malah sehat-sehat aja." Bu Marwah langsung menutup kain sulamannya dan menatap tajam. "Kamu ngomong sama siapa sih sebenarnya?" tanyanya lantang. Ryan yang saat itu sedang keluar dari kamar langsung menyambar suasana. "Udah, jangan ribut pagi-pagi begini. Kalau emang mau ke rumah duka, ayo siap-siap." Pak Asmi pun ikut turun dari lantai 2, menyaksikan perang dingin antara menantunya dan istrinya. "Kita semua datang ke rumah duka. Jangan bikin malu keluarga. Simpan dulu pertengkaran kalian," ucap Pak Asmi tenang, namun penuh tekanan. Menjelang siang, rumah duka semakin ramai. Beberapa mobil berjejer rapi di depan halaman rumah. Para pelayat datang satu persatu, membacakan doa, menyampaikan belasungkawa.